Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Baik, singkat saja, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nilai-nilai hikayat. Yang pertama, religius, merupakan nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Konsep nilai, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Contoh, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu yang kedua ada sosial, yang merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Konsep nilai, membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan. Contoh, dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda datang. Lalu yang ketiga ada budaya, merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Konsep nilai, mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara. Contoh, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami tuan putri. Lalu yang keempat ada moral, merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh si pembaca dari cerita yang disampaikan. Konsep nilai, kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Contoh, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji. Lalu yang terakhir edukasi, yakni nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Konsep nilai, tidak mau bekerja keras mendapatkan sesuatu. Contoh, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu. Karakteristik bahasa hikayat. Yang pertama ada menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua banyak menggunakan konjungsi. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata arkais atau zaman kuno. Penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Yang pertama ada penggunaan majas, penggunaan bahasa yang lebih indah atau kiasan. Dan yang kedua ada penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat adalah unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Adapun unsur-unsur intrinsik dalam hikayat, yang pertama ada tema, merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Lalu ada latar, tempat atau waktu dan suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Lalu ada alur, yakni jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Ada amanat, yakni suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Ada juga tokoh, merupakan pemeran di dalam cerita. Dan juga ada penokohan, penggambaran watak seseorang tokoh. Ada juga sudut pandang, yakni pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Dan yang terakhir ada gaya, yang merupakan gaya berhubungan dengan bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik dan hikayat biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita. Misal, seperti latar belakang agama, adat, budaya, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik tersebut juga berhubungan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Nah, itu tadi pemaparan singkat dari Ibu ya. Untuk tugasnya silahkan konversikanlah teks hikayat
Nah, itu tadi pemaparan singkat dari Ibu ya. Untuk tugasnya silahkan konversikanlah teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Untuk lebih jelasnya lagi sudah Ibu paparkan di dalam PPT. Sudah ada deadline pengerjaannya, sudah ada cara pengerjaannya juga. Silahkan dikerjakan, semangat mengerjakan. Sampai jumpa di minggu kedepannya lagi. Nah, itu tadi pemaparan singkat dari Ibu ya. Untuk tugasnya, silahkan konversikanlah teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Untuk detail tugasnya sudah Ibu sampaikan di dalam video, silahkan disimak. Di situ sudah ada cara pengerjaan, juga ada deadline-nya. Silahkan dikerjakan, semangat mengerjakan. Sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.